Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurin Sandrina di Suara Ramadan. Dengan narasumber kita yaitu Kak Randy Maulana Yakin, yang pastinya salah satu siswa berprestasi di SMK IPM 8 Sidoarjo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Randy. Waalaikumsalam Nurin. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Kabarmu juga gimana? Baik dong, baik. Vibes Ramadan ya. Tetap semangat walaupun Lapar. Enggak sih. betul. Lapar, lemas, letih, lusuh. Kenapa sih harus masuk? Kamu coba masuk, aku sambil ulangan ini kelas 12. Sama siapa kelas 12? Kelas siapa kelas 12? Harusnya stuck aja kelas 11 sama saya nanti. Kalau bisa ngulang, ya jangan. Iya jangan. Jangan dong. Kita mau ngobrolin tentang apa ini, Rin? Ya, kita mau sebelum ngobrol tentang topiknya ini apa nih? Aku mau nanya dulu nih ke Kak Randy. Kegiatan Kak Randy selama puasa ini ada apa aja sih? Kegiatan selama puasa Iya. bulan Ramadan ya. Kegiatannya sama aja sih, setiap hari itu ngajar dari Senin sampai Jumat, ngajar di DPQ. Terus ketika malam ditambah ada tadarus. Namun puasa tahun ini bedanya sama tahun-tahun kemarin, itu sambil ulangan, limitnya di situ. Oh, Jadi sama persiapan belajar juga, ngatur waktu buat belajar, ngajar ngaji, terus sama beribadah itu juga. beribadah ya. Tapi beribadah tetap yang pertama ya Kak ya. So pasti. Kakak habis ini kan lulus nih Kak. Ya betul. Kakak pengennya jadi apa sih Jadi apa? setelah lulus? Setelah Planningnya? lulus. Planning ya. Planning aku sesuai SMK. Setelah lulus kerja. Oh kerja Iya. jadi apa nih? Ngajar ngaji tetap atau gimana? Ya mungkin lanjutin bidangku di mengajar itu di TPQ mungkin, atau juga ikut ngajar di sekolah. Oh ngajar di sekolah? Ya di sekolah, suatu sekolah, bukan sekolah ini. Oh enggak, maksudnya ngajar ngaji juga? Iya. Oh kirain ngajar di kafe. Oh kakak jago loh Bisa foto-foto. aja. Aduh siapa sih, kan aku sempat mention tadi siswa berprestasi. Iya, betul. Kakak ini udah terkenal ya di SMK ini. Kemana ada mana. Nah, kali ini ya Kak Randy kita akan ngobrolin tentang ngabuburit nih. Nah, Kak Randy tahu gak sih apa itu ngabuburit? Sebenarnya itu ngabuburit itu asalnya dari mana? Ngabuburit. Ngabuburit itu kayaknya tradisi dari Indonesia nggak sih, Rin? Kayak nama dari apa tradisi kayak makan angin itu. Nah, itu hampir sama kayak ngabuburit kayaknya. Terus ya Berarti ngabuburit itu makan angin? bukan, mungkin lebih ke arah aktivitas yang dilakukan sebelum melakukan buka. Oh, berarti menunggu ya, Iya, menunggu azan maghrib. mengisi waktu luang lah ya. Nah, terus menurut kakak ini apa sih hukum ngabuburit sendiri? Hukum ngabuburit, karena ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Mungkin hukumnya itu boleh-boleh aja, mubah. Tapi dalam koridor, kalau ngabuburitnya udah negatif, dalam tanda kutip itu negatif, bisa dikatakan itu bikin dosa sih. Haram. Tapi kan emang trendingnya kayak gitu sih Kak. Aku lihat kan di TikTok gitu kan, kayak biasalah scroll FYP gitu. Ada yang pamer gitu, Iya, betul, ngabuburit bareng pacarnya gitu. Gawat sih itu. Gitu, astagfirullahaladzim. Kayak di bulan puasa ini loh ya. Iya. Gimana menurut kakak? Ya, di bulan-bulan biasa aja kita dilarang untuk pacaran. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Iya. Apalagi di bulan puasa gitu. Kalau di bulan puasa pahalanya dilipat gandakan. Berarti dosanya juga dilipat gandakan dong. Oh iya ya, iya juga ya. Berarti dosanya makin banyak ya kalau Terus, makin dosa. Iya, untuk apa untuk orang yang puasa terus ngabuburit sama pacarnya gitu? Cuma dapat laparnya doang. Orang yang puasa sampai ngabuburit sama pacarnya. Iya, tapi kayak kelihatan gitu. Tapi enggak lah. Zina ya, tetap zina. Terus bagaimana nih Kak caranya agar kita ini menciptakan suasana ngabuburit seperti suasana yang cocok di saat Ramadan ini? Kalau aku sendiri ya suasana ngabuburit yang asik. Iya. Betul, yang asik untuk suasana Ramadan ini. Kalau aku sendiri pribadi yang suka di rumah, gak keluar kemana-mana, mungkin kalau asik
menurutku itu baca buku, terus nonton film, Nonton film. terus sambil nonton kajian-kajian Islami, itu asik menurutku, nambah-nambah ilmu. Kan di waktu luang juga, daripada kita gunain hal-hal untuk yang negatif dan belum tentu ada manfaatnya, kenapa tidak kita nyoba hal-hal yang menambah nilai kita gitu, kayak nonton film, kan kita bisa belajar, kita kan anak multimedia, kita bisa belajar tentang pengambilan gambar, kemudian pesan moral, cara penulisan skrip yang bagus, yang plot twist itu gimana gitu kan. Terus juga aku baca-baca buku, kayak buku-buku yang ngembangin diri gitu kan. Buku-buku yang ngembangin diri ya. Aku juga sama sih Kak. Kalau ngabuburit itu juga ya nggak beda jauh lah. Tapi sambil kadang tiduran aja sih aku di rumah. Sebenarnya, nah katanya tidur itu dapat pahala loh ketika puasa. soalnya itu benar gak sih Kak hadis itu sebenarnya? Menurutku sih bener sih. Kan Bener. daripada kita membuat tapi sih belum. Iya, tapi apa? Tapi kan kalau kita sepanjang hari tidur tidak menggunakan ibadah itu juga salah. Kan jadi gak produktif, malah jadi mager. Mager, Betul. iya sih benar. Harus gerak. Tapi kan emang lagi puasa-puasa Kak. Kayak Betul, kita betul. kan bangun sahur, bangun jam 3 gitu kan, kayak udah apa ya, ngantuk, sahur, terus sholat subuh, kan enaknya itu kan dibuat tiduran. Betul. Yang penting tapi kan kewajibannya kita mau Iya. dapat pahala atau enggak di bulan Ramadan ini. Oh iya. Kayak banyak-banyak dapat pahala, kayak ngaji habis subuh gitu. Diusahakan lah, masa langsung tidur. Oh. Iya sih, benar sih, itu agak tertusuk ya di saya ya. Ya, besok kan Bisa. Ramadan tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 9 hari gak sih habis ini? Oh, 9 hari lagi berarti. Sekitaran itulah. Habis ini Idul Fitri ya. Iya. Aduh, gak kerasa gak sih? Cepet banget. Ada tips gak Kak, biar dari Kakak sendiri untuk anak-anak yang mungkin ngabuburitnya ini masih bingung lah mau ngabuburit gimana? Ada tips gak biar ngabuburit versi asik? Versi asik buat anak-anak di rumah ya. Mungkin kan kita ngabisin waktu luang di sore hari sama teman-teman yang lain, entah itu mau buka puasa atau kita sepedaan, itu kita bisa ambil positif, kayak kita sama-sama sama-sama ngambil sebuah urunan gitu, Iuran. ya urunan atau apa ya nama bahasa Indonesianya, urunan itu Menurutku iuran sih. Iuran, ya, Iya, kayak iuran. buat beli takjil kemudian dibagikan ke warga, itu kan sama-sama sudah positif, Menambah solidaritas juga ya. iya, menambah manfaat untuk lingkungan sekitar gitu kan. Terus juga asik lagi kan, itu udah asik sih menurut ngabuburit, itu yang paling positif. Kalau untuk pribadi masing-masing ngabuburitnya ya diusahakan lah, udah di bulan puasa banyak melakukan hal yang positif, karena waktu luang itu bisa mencelakakan kita kalau kita menggunakannya untuk hal yang negatif. Seperti dalam surat Al-Asr, demi masa kan, wal asr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugian kenapa? Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian karena apa? Kalau dia menyia-nyiakan waktu, otomatis dia dalam keadaan merugi. Padahal waktu itu nggak bisa diulang. Iya, diulang. Hal yang paling berharga menurut itu waktu. Karena udah ngerasain kayak dulu banyak-banyak buang-buang waktu gitu sih. Oh iya, harusnya diisi kegiatan produktif dan positif tentunya. Baik, terima kasih atas waktu dan ilmunya Kak Randy. Sama-sama. Saya juga terima kasih udah diundang di podcast Suara Ramadan hari ini. Baik, untuk penonton Suara Ramadan kali ini, mari kita berjumpa di Suara Ramadan berikutnya. Jangan lupa sholat, jangan bolong-bolong sholatnya, dan puasanya jangan lupa juga, dan see ya.